Satu, dua, ups. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel I Do and Try. Di video kali ini, aku mau reporting kaktus kesayanganku, yaitu kaktus Euphorbia trigona namanya. Kenapa ini jadi kaktus kesayanganku? Karena dia itu paling mudah beradaptasi, paling mudah dibudidayakan dan dianakan ya teman-teman. Nah, seperti kalian lihat, sekujur tubuhnya ini penuh dengan duri yang sangat-sangat tajam ya teman-teman. Terus kenapa aku mau repotting kaktus ini? Karena kaktusku udah lebat banget ya, lihat anakannya aja banyak banget nih. Satu batang indukannya aja bisa punya sampai kurang lebih 3 atau 4 anakan. Nah, ini tuh akan menumpuk dan akan menyakiti kaktusnya kalau misalnya kita nggak repotting ulang ke tempat yang lebih besar. Dan nggak cuma duri, dia juga punya daun ya. Biasanya kan kaktus nggak punya daun tuh. Yang ini tuh dia punya. Sekarang kita mau coba hitung ada berapa anakan dalam satu indukan ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Dan ternyata satu kaktus ini awalnya bisa memiliki 4 anakan, tapi tidak menutup kemungkinan mereka ini bisa memiliki lebih banyak anakan lagi di sekujur tubuhnya. Nah, sekarang kita mau lihat nih awal indukannya yang tadi aku potong. Kita nggak perlu takut untuk motong kaktus ini ya teman-teman, karena nih seperti yang kalian lihat di potongan-potongan tersebut, karena mereka titik tumbuhnya sudah hilang, sudah dipotong, jadi mereka akan tumbuh ke samping dan muncullah anakan-anakan baru seperti ini. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kalian kemana larinya kaktus-kaktus yang dipotong tadi. Ini aku punya 2 gelas bekas ya, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih pendek. Yang lebih tinggi aku isi dengan air sedikit, dan yang lebih pendek aku lubangi bawahnya supaya akar kaktus bisa tumbuh ke bawah ya, bisa memanjang. Nah, ini kita lihat akarnya sudah panjang ya teman-teman dan siap untuk kita tanam ulang menjadi indukan baru. Sekarang aku mau coba cek dulu kaktusnya apakah mereka semua sudah berakar atau ada yang belum. Nanti kita pisahkan ya teman-teman, yang belum berakar kita akan ulangi proses pengakarannya. Banyak nih yang tanya, ngapain sih tanam kaktus di dalam rumah? Kan berduri, bisa berbahaya buat kita. Jadi jawabannya, kaktus ini adalah salah satu dari jenis tanaman sukulen ya teman-teman. Kalau tanaman lain biasanya memproduksi oksigen hanya siang hari dan malam hari memproduksi karbon dioksida, tanaman sukulen ini memiliki satu sifat di mana mereka memproduksi oksigen baik siang maupun malam. Mereka juga nggak perlu sering-sering disiram, perawatannya nggak sulit, nggak perlu khawatir ditinggal mudik keluar kota. Dan yang terpenting, dia bisa survive indoor ya teman-teman. Jadi bisa simpan di kamar tuh. Hal ini sangat membantu kita untuk tidur nyenyak karena dia menghasilkan oksigen, jadi kamar kita tidak pengap. Apalagi untuk yang tinggal di lingkungan perkotaan dan penuh polusi dan sangat-sangat mengandalkan AC sehari-harinya seperti kota Jakarta ya contohnya. Yang akarnya belum tumbuh kita akan olesi dengan root up ya teman-teman untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Di sini kita membutuhkan wadah kecil untuk mencampur root up, bubuk root up ini dengan air. Kita akan buat dia menjadi seperti krim pasta ya. Kalau sudah jadi krim pastanya, kita tinggal oleskan. Kalau aku sih lebih suka di tap-tap ini aja ya, biar simple dan cepat. Sambil kita nunggu root up yang tadi kering, sekarang kita mau repotting para indukan kaktus ini ya teman-teman. Jangan lupa sediakan kresek supaya tanahnya tidak kemana-mana. Potnya kita goyang-goyang seperti ini ya, kita pencet-pencet supaya dia lebih berongga ya, dan kita lebih mudah mengeluarkan kaktusnya. Kalau untuk pot yang besar seperti ini, kita tinggal goyang-goyangkan ya, goyang-goyangkan seperti ini.
ini tetap harus kita buat rongga tanahnya supaya kaktusnya dapat keluar dengan mudah dan akarnya tidak terluka. Kita bisa pakai alat bantuan juga seperti sekop ataupun garu ya teman-teman. Untuk media tanam kaktus kita membutuhkan arang, juga campuran dari pasir malang 1:1 dengan sekam bakar. Nanti juga saya akan menambahkan campuran tanah subur sedikit ya teman-teman. Untuk bagian dasar dari pot ini kita akan tutupi dengan arang ya teman-teman. Step selanjutnya kita akan mencampur sekam bakar dengan pasir malang. Now it's time for our moment of truth. Jangan ditiru ya teman-teman, nanti gunakan lap-lap atau lapisi tangan kalian dengan sarung tangan yang tebal supaya tangan kalian tidak tertusuk oleh duri-duri kaktus. Sebelum kita benar-benar menanam kaktus, di sini aku mau menyusun mereka terlebih dahulu untuk mendapatkan layout terbaik ya teman-teman. Kalau layoutnya dirasa sudah oke, kita mulai menanam kaktus tersebut. Aku memulai dari bagian kanan dulu, baru aku pindah ke kiri supaya mudah mengingat susunannya. Kalau proses penutupannya dengan tanah sudah selesai, kita berikan topping pasir malang supaya susunan kaktusnya lebih kuat dan rapi. Jangan lupa tambahkan pupuk osmokot juga ya teman-teman. Dengan pupuk osmokot ini, kita nggak perlu sering-sering menyiram tanaman. Memupuk tanaman. Cukup 6 bulan sekali aja. Untuk mengurangi stres tanaman setelah proses repotting. Untuk mengurangi stres tanaman setelah pindah pot, di sini kita akan memberikan sedikit larutan B1. Jika sudah, kita lanjut siram tanamannya. Proses pindah pot sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari ya teman-teman. Sekarang kita pindah ke proses pengakaran. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, kalau kita memerlukan 2 susun gelas. Gelas yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Kita masukkan air setinggi dengan dasar gelas yang pendek tersebut. Dengan tujuan agar bagian bawah akar dapat menyentuh air dan menumbuhkan akar setelahnya. Kita tambahkan juga pupuk cair B1 untuk mengurangi stres pada tanaman dan juga merangsang pertumbuhan akar. Udah deh selesai, tinggal kita masukin aja kaktus-kaktusnya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, yang di atas, yang di bawah. Nah, beginilah hasil akhirnya penampakan dari Euphorbia trigonaku yang sudah di repotting ulang. Jadi lebih cantik kan teman-teman, lebih mewah, lebih besar. Sekarang aku mau bawa kalian juga untuk lihat sedikit dari tanaman-tanaman yang aku tanam ya. Ini aku ada tanaman jahe, ada juga bawang merah. Di sini juga aku campur semuanya ya. Ada pohon buah naga. Di sini aku juga punya, aku lupa ini namanya apa, tapi ini salah satu jenis kaktus gymno. Kalian lihat di sini aku punya banyak banget macam-macam kaktus dan sukulen. Ada juga cocor bebek. Dan ini juga salah satu tanaman sukulenku yang sangat-sangat mudah dirawatnya. Dan dia udah banyak banget anakannya. Nah, ini dia, aku juga punya kemangi yang siap dipetik kalau aku butuh. Semoga dia nanti semakin lama semakin besar ya teman-teman.
Oke, sekian video aku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf untuk segala kekurangannya ya. See you on my next video. Bye-bye. Don't forget to like, subscribe, and activate the bell button and share this video.